saat ikut mengamankan satu wilayah yang sedang terjadi keributan antar dua kelompok warga, saya melihat seorang laki-laki dewasa yang kelihatannya memperhatikan gerak-gerik kami dengan raut wajah yang tidak suka atau simpati. Bahkan terkadang terlihat sepertinya ingin melakukan sesuatu. Untuk mengantisipasi kemungkinan dia akan melakukan gangguan, saya pun mendekatinya dengan cara yang tidak mencurigakan. Setelah berada persis di belakangnya, dengan melirik, saya mencermatinya dari ujung kaki sampai kepala, termasuk mencermati tas ransel sekolah berwarna pink yang berada di punggungnya. Walau ia mungkin adalah orang setempat, tapi dengan membawa-bawa tas ransel di kampung sendiri, saya sedikit curiga. Melihat warna dan bentuk tas ranselnya, seketika saya teringat tampilan video yang dia upload KKB baru-baru ini. Saat saya mencoba mengingat-ingat tampilan video tersebut, tiba-tiba ia bergerak menjauhi saya. Dengan isyarat pandangan mata, saya memintarkan yang lain untuk gantian mengawasinya. Saya pun bergerak ke posisi yang lain. Saya kembali mengarahkan pandangan saya kepada laki-laki yang membawa ransel. Ternyata ia sudah tidak ada. Rekan saya yang saya minta untuk mengawasinya dengan isyarat, mengatakan, ia sudah pergi sambil menunjuk ke satu arah. Insting saya mengatakan, ia bukan orang baik. Saya berjalan ke satu warung untuk membeli sebungkus sigaret, sirih dan pinang. Kemudian, sambil mengisap sigaret saya bergerak mendekati dua orang bapak-bapak yang posisinya tidak jauh dari posisi laki-laki tadi berdiri. Setelah bersalaman dan berkenalan, saya pun menyodorkan sigaret dan seperangkat sirih. Keakraban pun terjadi. Setelah bicara ngalor ngidul selama 1 jam, pembicaraan saya pun mulai masuk ke tujuan sesungguhnya. Saya bertanya tentang laki-laki yang membawa ransel tadi. Ternyata mereka mengenalnya dengan baik. Mereka mengatakan pemuda tersebut adalah saudara mereka. Mereka mengatakan, ia baru saja pulang dari kota Wamena. Ia selama ini bekerja di sana dan memang jarang pulang. Saya pun manggut-manggut. Dari cara mereka menyusun kata-kata dan mengucapkannya, saya tahu mereka berbohong. Walau mereka belum menyebutkan namanya, saya pura-pura bertanya, siapa namanya tadi? Saya lupa, tanyaku dengan yakin. Mereka serentak menyebut satu nama. Ternyata nama yang mereka sebut, sudah pernah saya lihat dalam dokumen. Setelah keceplosan menyebut nama, mereka berdua sepertinya gugup. Untuk tidak curiga dan untuk mencairkan suasana, saya kembali mengalihkan pembicaraan. Kami kembali bicara ngalor ngidul dan sedikit norak. Pukul 14.30 hari, kami kembali ke pos komando. Informasi yang saya peroleh, klop dengan catatan dokumen. Setelah tiba di pos komando, melalui sambungan telepon, saya memerintahkan seseorang yang biasa saya sebut sebagai si mata elang, untuk memantau posisi dan pergerakan orang yang saya curigai. Kira-kira 2 jam berkeliaran di sekitar perkampungan, si mata elang pun berhasil mengendus posisi tikus busuk. Sekitar pukul 4 sore, target dan 1 orang lainnya terpantau bergerak menuju hutan bakau, di pinggiran perkampungan. Bahkan si mata elang berhasil mendekati pondok kecil yang sudah lapuk dan berlumut, tempat di mana target dan 1 orang rekannya berhenti. Pukul 5 sore, kami bergerak menuju lokasi. Kali ini keterangan tentang posisi pondok dari si mata elang, sangat lengkap dan akurat. Tanpa kesulitan, kami tiba di posisi sesuai rencana.
kira-kira 500 meter dari posisi pondok, saya membagi tugas penyergapan dari dua arah. "200 meter berikutnya, bentuk pondok sudah terlihat. Walau sedikit gelap karena rimbunnya pepohonan, terlihat jelas, di atas pondok ada dua orang laki-laki. Satu orang duduk menghadap ke selatan, satu orang lainnya berdiri menghadap posisi kami dan sepertinya sedang berjaga. Mengingat sesuai pesan Komandan Pos, agar target diupayakan untuk diamankan dalam keadaan hidup untuk penyelidikan, saya memerintahkan dua orang rekan bergerak mendekati pondok sampai jarak 30 meter. Namun beberapa saat kemudian, dua orang yang berada di atas pondok, tiba-tiba menghilang. Mereka sudah melarikan diri ke arah barat. Kami pun melakukan pengejaran. Dalam situasi seperti ini, mengamankan target dalam keadaan hidup sudah tidak memungkinkan lagi. Target utama kami terlihat berlari menuju pemukiman warga. Saya pun melakukan tindakan terukur. Selesai. Kemudian, kami mencari satu orang lainnya. Hampir setengah jam melakukan penyisiran, target kedua orang yang tadi terlihat memegang parang, tidak juga kami temukan. Ia berhasil lolos. Satu orang rekan saya perintahkan untuk bergerak ke posisi target utama yang saya eksekusi, untuk mengambil barang bukti berupa senjata laras panjang, yang kelihatannya berjenis senjata organik TNI Polri. Senjata yang mungkin adalah hasil rampasan atau curian. 20 menit kemudian, kami bergerak untuk kembali ke pos komando.